Penelitian tindakan kelas PTK. Peningkatan hasil belajar akidah akhlak, materi adab sholat dan zikir melalui metode grup investigasi pada siswa kelas 7 MTs Atapa 03 Bablan Bekasi, Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2002-2023. Latar belakang masalah. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu, sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana dikutip oleh Muhyiddin Syah, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Belajar secara tradisional diartikan sebagai upaya menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sementara itu, tradisi modern belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Namun berdasarkan kenyataan yang ada, khususnya kualitas siswa berupa kemampuan akademik masih rendah, belum cukup memadai untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang masih kurang memuaskan. Hal ini juga terjadi pada mata pelajaran akidah akhlak. Oleh karena itu, peningkatan hasil belajar akidah akhlak di MTs Atapa 03 Bablan Kabupaten Bekasi pada siswa-siswa kelas 7 merupakan salah satu persoalan penting yang harus menjadi fokus perhatian bagi guru untuk segera diupayakan solusinya. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, hasil belajar akidah akhlak peserta didik kelas 7 MTs Atapa 03 Bekasi. Kedua, kemampuan akademik masih rendah, belum cukup memadai untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Ketiga, guru masih mendominasi pembelajaran tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih memecahkan masalah. Keempat, pembelajaran lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan, bukan mengaitkan maupun menguraikan sesuai kehidupan nyata. Pembatasan masalah. 1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode group inversion, yang merupakan salah satu aplikasi dari pembelajaran kooperatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Hasil belajar yang dimaksud dibatasi pada materi yang sesuai dengan metode tersebut. Ketiga, peserta didik yang diteliti adalah kelas 7 MTs Atapa 03 Bekasi tahun pelajaran 2022-2023. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah metode group inversion dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak, materi adab sholat dan zikir pada siswa kelas 7 MTs Atapa 03 Bablan Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2022-2023. Judul proposal PTK, peningkatan hasil belajar akidah akhlak, materi adab sholat dan zikir melalui metode group inversion investigation pada siswa kelas 7 MTs Atapa 03 Bablan Kabupaten Bekasi tahun 2022-2023. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar akidah akhlak, materi adab sholat dan zikir melalui metode group investigation pada siswa kelas 7 MTs Atapa 03 Kabupaten Bekasi tahun
pelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian. Pertama, bagi siswa. Siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Dapat menumbuhkan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Dengan metode yang bervariasi ini tidak membuat siswa merasa bosan, membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 2. Bagi guru. Dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak. Mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa. Dan yang terakhir ketiga, bagi peneliti, sebagai bahan pengembangan diri dalam penulisan penelitian tindakan kelas. Definisi operasional. Pembelajaran metode group investigation adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Hasil belajar adalah pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Adab sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Kurang afdol apabila orang melaksanakan sholat, usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga pada sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Metodologi. Jenis PTK, pendekatan. Pendekatan yang dipakai peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan suatu bentuk pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode group investigation. Prosedur penelitian. Tahap pertama, perencanaan, yaitu menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Tahap kedua, pelaksanaan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenai tindakan kelas. Tahap ketiga, pengamatan, yaitu dilakukan menilai aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru selama proses pelaksanaan pembelajaran. Pengamatan di sini dilakukan pada waktu tindakan pembelajaran berlangsung, yakni terkait pembelajaran akidah akhlak. Tahap 4, refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi dan kemudian merancang perbaikan yang harus dilakukan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa 03 Babelan Bekasi pada mata pelajaran akidah akhlak. Waktu penelitian. Penelitian siklus 1 dan 2 dilaksanakan pada semester ganjil 2022. PTK ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan siswa dalam memahami mata pelajaran akidah akhlak. Teknik pengumpulan data. Observasi. Observasi langsung dilakukan pada penerapan atau implementasi metode group investigation pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa 03 Bekasi. Tes yang dilakukan pada penelitian adalah dengan menggunakan tes tertulis dengan mata pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa 03 Bekasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa 03 Bekasi. Teknik analisa data. Analisa data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif,
Kualitatif dipilih karena penelitian ini dipilih tidak menggunakan uji statistik dan deskriptif. Dipilih untuk menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara jelas dan lengkap untuk menunjukkan apa yang diperoleh dalam penelitian. Hasil penelitian prasiklus. Jumlah nilai 940, rata-rata nilai 7,6, presentasi ketuntasan 29,4%. Siklus pertama. Jumlah nilai 980, rata-rata nilai 70,9, presentasi ketuntasan 41,1%. Siklus 2. Jumlah nilai 1200, rata-rata nilai 85,8, presentasi ketuntasan 88%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada penelitian tindak kelas mengenai peningkatan pemahaman mata pelajaran akidah akhlak, penerapan metode group investigation telah dilaksanakan dalam 2 siklus. Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas yang dilakukan pada guru, baik dalam kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, pada siklus pertama mendapatkan nilai sebesar 70,9 dengan kriteria nilai cukup, dan mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi 85,8 dan mendapatkan kriteria baik. Berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas guru dan siswa tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerapan metode group investigation pada mata pelajaran akidah akhlak dilihat dari aktivitas guru dan siswa telah memenuhi indikator kinerja yang telah ditentukan serta penerapan yang dilaksanakan pada siklus pertama dan siklus kedua telah mengalami peningkatan. Pemahaman siswa setelah diterapkan metode group investigation telah mengalami peningkatan. Jika pada prasiklus rata-rata nilai siswa hanya mendapatkan nilai 67,6% cukup, maka pada siklus 1 telah meningkat menjadi 70,9 cukup, dan ditingkatkan lagi untuk mencapai indikator kinerja menjadikan rata-rata nilai siswa pada siklus 2 menjadi 85,8, sangat baik. Selain itu, dilihat dari presentasi ketuntasan siswa terhadap materi juga telah mengalami peningkatan, di mana pada prasiklus presentasi ketuntasan siswa hanyalah 29,41%, lalu mengalami peningkatan pada siklus pertama menjadi 41,70%, 17%, dan ditingkatkan lagi pada siklus kedua menjadi 88%, sangat tinggi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penerapan metode group investigation telah mampu membantu dalam peningkatan pemahaman siswa dengan baik. Ya, demikian pemaparan saya.